Malam itu sekitar pukul 9. Sony baru saja pulang dari kiosnya di pasar. Hari itu sangat ramai, dan ia langsung mandi karena merasa gerah sekali. Setelah mandi, Sony tidak lupa menunaikan sholat isya, sebab di kios tadi ia belum sempat. Namun saat sholat, tubuhnya terasa panas, keringat mengucur deras. Usai sholat, ia memilih duduk di ruang tamu sambil membuka pintu sedikit agar angin bisa masuk. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah atap rumahnya. Kaget, Sony bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun di luar tidak ada apa-apa. Malam yang tadinya gerah mendadak berubah dingin karena angin bertiup kencang. Setelah merasa mengantuk, Sony pun masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, Ratih, istrinya, membuka pintu dan terkejut mendapati tanah coklat berserakan di depan pintu. "Mas, Mas!" teriaknya. Sony yang baru saja bangun dan masih mengantuk berjalan malas menghampiri Ratih. "Ada apa?" tanyanya. "Ini kok banyak tanda berserakan di depan pintu?" "Loh, padahal tadi malam aku keluar gak ada apa-apa," jawab Sony bingung. "Mungkin kucing atau ayam tetangga yang mengorek tanah dari pot," timbalnya lagi. Iya mungkin mas," kata Ratih setuju. Ratih pun segera membersihkan tanah itu dan mengembalikannya ke dalam pot bunga di samping pintu. Sementara itu, Sony pergi mandi untuk bersiap ke kios. Setelah selesai membersihkan tanah dan Sony siap, mereka sarapan bersama sebelum berangkat ke kios. Seperti biasanya, Ratih membantu Sony di kios sampai sore. Sesampainya di pasar, mereka mendapati hal yang aneh. Di depan kios makanan kering mereka, tanah berserakan. Sama seperti di rumah tadi pagi. Tanpa banyak berpikir, Ratih segera menyapu tanah itu sebelum pembeli mulai datang. Kios Sony dan Ratih yang baru berumur 1 tahun itu biasanya selalu ramai pembeli. Namun akhir-akhir ini, beberapa pendatang baru membuka kios dengan dagangan yang sama. Tidak hanya satu, ada 5 kios yang serupa, membuat kios mereka mulai sepi. Meski begitu, Sony dan Ratih tetap berpikir positif. "Rezeki gak akan kemana, Dek," kata Sony menenangkan istrinya. Siang itu, hawa pasar sangat panas dan gerah. Sony dan Ratih melamun di depan kios. Dari pagi, belum ada satupun pembeli yang datang. Ratih memperhatikan seorang pelanggan setia mereka, malah membeli dari kios baru di seberang. Mas, itu pelanggan kita biasanya beli di sini. Lah kok sekarang ke kios sebelah?" keluh Ratih. "Biarkan saja, Dek. Mungkin dia cari jajanan yang kita nggak jual." Ratih hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian pergi ke warung untuk membeli nasi makan siang. Hari itu, kios mereka benar-benar sepi. Sore harinya mereka memutuskan untuk menutup kios lebih awal dan pulang ke rumah dengan tubuh pegal-pegal. Namun rasa pegal itu bukan karena melayani pembeli, melainkan karena lama menunggu yang tak kunjung datang. Saat mandi, Sony tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia juga mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Ia segera mempercepat mandinya dan keluar menemui Ratih. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Ratih. "Tadi di kamar mandi, aku dengar suara aneh. Kamu dengar nggak?" "Suara apa sih, Mas? Aku nggak dengar apa-apa," jawab Ratih heran. Sony mencoba melupakan suara itu. Namun, malam harinya, kepalanya mendadak terasa pusing sekali. Ratih memberikan obat dan memijat kepalanya, lalu mengajaknya tidur. Dalam tidurnya, Sony bermimpi buruk. Ia dan Ratih sedang sibuk melayani banyak pembeli di kios mereka. Namun dari kerumunan pembeli, ia melihat sosok pocong meludah ke arah makanan di dalam kios. Sony mencoba mengejar sosok itu, tapi tiba-tiba pocong itu menghilang. Ia terbangun dengan kaget dan melihat ke jam dinding. Ternyata masih tengah malam. Sony pun kembali tidur. Beberapa hari kemudian, kios mereka mulai ada pembeli lagi. Namun siang harinya, seorang pembeli datang marah-marah. Ia membawa makanan yang dibelinya di kios Sony dan mengeluh bahwa makanan itu basi. Padahal Sony dan Ratih selalu menjaga kualitas dagangannya. Mereka tidak pernah menjual makanan yang sudah kadaluarsa. Namun, untuk menghindari masalah, Sony dengan sabar melayani dan mengembalikan uang si pembeli. Kejadian itu tak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali. Nama kios mereka mulai tercemar dan pembeli semakin jarang datang. Akibatnya,
Sony dan Ratih terpaksa meminjam uang untuk memutar modal. Beberapa malam kemudian, Sony keluar mencari udara segar karena merasa gerah. Ia pergi ke warung di dekat rumahnya, di mana beberapa bapak-bapak sedang nongkrong sambil ngopi. Sony pun bergabung dengan mereka. Salah satu bapak-bapak itu tiba-tiba berkata, "Son, kiosmu kalau tengah malam, sekitar jam 12-an. Aku pernah lihat ada pocong di sana. Ngeri banget. Sampai sekarang, aku nggak berani ke sana malam-malam." Katanya, bapak-bapak yang warungnya buka 24 jam di dekat kiosmu juga pernah melihat, Son. "Ah, masa sih, Pak?" jawab Sony setengah tak percaya. "Iya, Son, kalau nggak percaya, nanti malam kamu coba buktikan sendiri," kata bapak itu serius. Sony hanya menyeruput kopinya, tapi rasa penasarannya semakin besar. Ia memutuskan untuk memastikannya sendiri malam itu juga. Sekitar pukul 11 malam, Sony pamitan dan berangkat ke kios dengan sepeda motornya. Sesampainya di pasar, ia melihat masih ada warung yang buka 24 jam. Sony kemudian mencari tempat bersembunyi di balik tumpukan kardus di depan kiosnya. Pasar sangat sepi dan gelap. Meski merinding, Sony tetap bertahan. Malam itu, nyamuk-nyamuk brutal mengerumuni tubuhnya. Namun ia sudah siap dengan lotion anti nyamuk yang dibawanya dari rumah. Pukul 12 malam tiba. Sony terus mengawasi kiosnya. Awalnya, ia mulai meragukan cerita bapak-bapak tadi, apalagi setelah menunggu lama tanpa kejadian apapun. Ketika niatnya untuk pulang terlintas, jantung Sony berdebar-debar sangat kencang. Dia menatap ke arah kiosnya, memperhatikan dengan seksama. Samar-samar, dia melihat sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang diletakkan di depan kiosnya. Pocong itu bergerak perlahan. Semakin jelas terlihat seiring cahaya lampu dari kios sebelah menerangi sosoknya. Ketakutan mulai merasuk ke dalam diri Sony saat pocong itu tampak gelisah, menoleh ke berbagai arah dengan gerakan tubuh yang aneh. Sony yakin keberadaannya telah diketahui oleh makhluk gaib itu. Dengan cepat, ia melepas pasang sandal jepit swallow yang dikenakannya. Benar saja, pocong itu mulai melompat-lompat mendekat ke arah tumpukan kardus tempat Sony bersembunyi. Jarak mereka semakin dekat. Saat hanya tinggal beberapa meter lagi, Sony mengumpulkan kekuatan dan melompat dari balik tumpukan kardus, lalu berlari sekuat tenaga menjauh dari kejaran pocong tersebut. Sony lari terbirit-birit menuju warung nasi yang masih buka, tak memperhatikan beberapa pria yang sedang nongkrong di sekitar warung. Tanpa ragu, ia menerobos masuk ke dalam, membuat pemilik warung terkejut karena ia sedang memejamkan mata, mengantuk. "Ada apa, Mas Sony?" tanya pemilik warung dengan kaget. Sony yang masih terengah-engah mencoba menenangkan nafasnya sebelum menjawab. Tadi saya lihat benar-benar ada pocong di depan kios saya, Pak," jawabnya. "Nah, sekarang sampean percaya sendiri kan, Mas?" balas pemilik warung dengan nada serius. Sony hanya mengangguk, lalu memesan secangkir kopi karena rasa haus yang tak tertahankan setelah berlari tadi. Keesokan paginya, Sony menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Ratih, serta kedua orang tuanya yang kebetulan sedang berada di rumah. Namun kejadian aneh tidak berhenti di kiosnya saja. Teror pocong itu berlanjut ke rumah Sony. Setiap malam, keluarganya mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, disertai bau busuk yang menyusup melalui celah jendela. Suatu malam, Sony merasa sangat gelisah di kamarnya, sementara istrinya terlihat tertidur pulas. Udara musim kemarau membuat hawa gerah semakin tak tertahankan. Sony pun memutuskan membuka pintu depan untuk mencari udara segar, lalu duduk di ruang tamu. Setelah itu, ia memutuskan untuk melaksanakan sholat malam agar hatinya lebih tenang. Bapaknya, Pak Udin, yang juga menginap di rumah Sony, terbangun dan duduk di ruang tamu karena merasakan hawa gerah yang sama. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sony selesai sholat, masih mengenakan sarung, baju koko, dan tasbih di tangan. Keringat mengucur di dahinya. Hawa di tempat sholat terlalu panas, sehingga ia memutuskan duduk di samping bapaknya sambil berzikir. Angin malam cukup sejuk menerobos masuk melalui celah pintu yang terbuka. Pak Udin yang mulai mengantuk kembali memejamkan matanya, tetapi kemudian membuka matanya lagi untuk menutup pintu dan kembali ke kamar. Saat ia menatap ke arah pintu,
Ia melihat gagang pintu itu bergerak sendiri, berderit pelan. Ruang tamu tiba-tiba dipenuhi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu semakin tajam. Belum sempat menduga siapa yang datang, pintu tiba-tiba ditabrak dari luar hingga membentur tembok, menimbulkan suara keras. Suara benturan itu mengejutkan Pak Udin dan Sony. Yang lebih mengejutkan lagi, di ambang pintu berdiri sosok pocong menyeramkan, sama seperti yang dilihat Sony di depan kiosnya. Sony dan Pak Udin tertegun. Tubuh mereka seakan membeku di tempat. Pocong itu berdiri diam di ambang pintu, sesekali menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Bau busuk semakin kuat, membuat Sony hampir muntah. Pak, itu beneran pocong, Pak. Suara Sony bergetar, nafasnya berat. Pak Udin yang biasanya tegar, kini wajahnya pucat pasi. Iya, Son. Kita masuk ke dalam, cepetan, bisik Pak Udin sambil menarik lengan Sony. Namun sebelum mereka sempat beranjak, pocong itu tiba-tiba melompat ke dalam rumah. Dengan lompatan yang lambat tapi mengerikan, sosok itu makin mendekat ke arah mereka. Jantung Sony berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, dia menarik tangan bapaknya dan mereka berdua lari ke kamar, menutup pintu dengan cepat. Pak, kita harus gimana, Pak? Ini gak beres, kata Sony dengan suara tertahan. Pak Udin hanya bisa diam, menunduk sambil menarik nafas panjang. Suara langkah pocong di lantai kayu terdengar jelas, membuat ketegangan di kamar semakin terasa. Sony mendekat ke jendela, mencoba mengintip keluar, tapi semuanya gelap. Hanya ada keheningan dan bayangan samar-samar dari pohon di halaman. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Suara itu sangat pelan, tapi terasa menusuk ke dalam dada. Son, kita harus tenang. Jangan sampai buka jendela pintu itu, Pak Udin berbisik pelan. Suaranya terdengar lemah. Sony mengangguk, berusaha menenangkan dirinya sendiri, tapi ketukan itu semakin kencang, seolah-olah sosok di luar ingin masuk ke dalam. Tok, 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 tok. Mendadak bau busuk itu kembali menyusup masuk melalui celah pintu kamar. Sony menutup hidungnya, merasa mual. Pak, ini gak bisa dibiarkan terus-terusan kayak gini, Pak. Kita harus ngelawan, Pak, ucap Sony setengah panik. Ia merogoh tasbih di sakunya, berharap dzikir bisa menolong mereka. Dengan penuh keyakinan, Sony mulai berzikir keras-keras, berharap sosok pocong itu pergi. Sementara itu suara ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Namun bau busuk masih menyelimuti kamar, membuat mereka merasa terkurung dalam teror yang tak kunjung usai. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Sony menoleh ke bapaknya, berharap semua sudah selesai. Pak, udah tenang kayaknya, Pak, kata Sony dengan sedikit lega. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemeretak di luar jendela, seperti ada sesuatu yang merayap di dinding rumah. Sony dan Pak Udin saling pandang. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Dengan perlahan Sony mendekati jendela lagi, tapi kali ini suara itu terdengar semakin jelas. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang besar. Sony berani mengintip sedikit dari celah gorden. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bayangan besar, hitam pekat, dengan sepasang mata merah menyala, tepat di luar jendela. Makhluk itu menatapnya tajam, seolah-olah ingin menembus kaca dan masuk ke dalam kamar. Pak, ada makhluk lain di luar jendela, Pak, Sony berseru sambil mundur ketakutan. Pak Udin segera berdiri dan menatap putranya dengan wajah panik. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Makhluk itu semakin mendekat ke jendela. Tangannya yang besar dan berbulu hitam pekat mulai menyentuh kaca. Kita nggak bisa terus begini, Son. Kita harus panggil bantuan, kata Pak Udin dengan nada serius. Sony mengangguk. Mereka tahu ini bukan gangguan biasa. Teror di rumah Sony sudah di luar kendali. Malam itu terasa sangat panjang, penuh dengan ketakutan yang semakin menghimpit. Namun tiba-tiba, sesosok pocong datang lagi. Mereka pun menatap sosok pocong itu dengan ngeri. Penampilannya sangat kusam, tubuhnya penuh lumpur hitam. Kulit wajah makhluk itu tak utuh lagi, rusak parah. Dipenuhi porok yang terbuka, belatung-belatung menjijikan merayap keluar dari hidungnya, membuat siapapun yang melihatnya merasa mual. Makhluk itu tampak menahan amarah. Tatapannya terfokus pada Sony, seolah mengincar korban berikutnya. Tanpa peringatan, pocong itu menerjang ke arah Sony. Pak Udin yang melihat kejadian itu gemetar hebat. Rasanya seperti ingin pingsan. Namun ia berusaha keras untuk tetap bertahan. Pocong itu semakin mendekat. Sony mencoba menghindar, tapi sarung yang dikenakannya malah menyangkut, membuatnya tersandung dan jatuh ke lantai.
Sony yang tersungkur tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Mulutnya terbuka, namun tak satu pun lafaz ayat-ayat suci yang bisa keluar dari bibirnya. Dia seperti orang yang mendadak bisu, tidak mampu membaca ayat kursi yang sudah ada di benaknya. Keringat dingin membasahi tubuh Sony. Rasa takut yang luar biasa membuatnya bahkan tak sadar bahwa ia mengompol. Pocong itu berdiri di hadapannya. Sosok yang begitu mengerikan dan menjijikan, siap menerkam. Mereka, Sony dan Pak Udin, tahu bahwa makhluk itu tidak hanya berniat menakut-nakuti. Nyawa Sony benar-benar terancam. Ketika jarak antara Sony dan pocong itu tinggal beberapa sentimeter, Sony teringat bahwa di tangannya masih tergenggam tasbih pemberian seorang ustadz. Tanpa banyak berharap, Sony segera mengayunkan tasbih itu ke tubuh pocong tersebut. Berkali-kali ia menghantamkan makhluk itu dengan tasbihnya. Meski tak yakin apakah akan ada pengaruhnya, sosok pocong itu malah semakin murka. Namun tak disangka, pocong itu tiba-tiba menggelinjang kesakitan, seolah-olah terbakar. Makhluk itu terpental jauh, menghilang dalam sekejap. Pak Udin yang waktu itu hanya berdiri terpaku ketakutan, langsung meraih tangan Sony dan membantunya bangkit dari lantai. "Ayo bangun, pocongnya udah hilang. Dia kepanasan," ucap Pak Udin terburu-buru. Sony segera bangkit. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju pintu menutup dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal. Baru menyadari bahwa sarung yang dikenakannya basah kuyup. Sony sadar, ia tadi mengompol saking takutnya. Dengan langkah cepat ia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Keesokan harinya, setelah semalaman tidak tidur, Sony memutuskan untuk mencari bantuan. Keesokan harinya, setelah semalaman tidak tidur, Sony memutuskan untuk mencari bantuan. Diantar oleh Pak Udin pergi menemui Ustadz Abu di kecamatan sebelah. Sony membawa serta segumpal tanah yang tercecer di depan rumahnya dari kejadian semalam dan menyerahkannya kepada Ustadz Abu. Ustadz Abu menerima tanah itu dengan tenang, menggenggamnya erat sambil memejamkan mata. Bibirnya bergerak-gerak, melafalkan doa dengan khusyuk. Beberapa saat kemudian, Ustadz Abu membuka matanya dengan ekspresi serius. "Astagfirullah," seru Ustadz Abu. "Tanah ini adalah media untuk guna-guna. Ada yang mengirimnya kepada sampean, Mas Sony. Ini tanah kuburan. Syukurlah kalian bisa melawan makhluk itu. Kalau tidak, na'udzubillah." Mendengar penjelasan Ustadz Abu, Sony dan Pak Udin saling berpandangan, terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka ada orang yang tega melakukan hal jahat seperti itu. Apalagi mereka merasa tidak pernah menyakiti siapapun. Setelah itu Ustadz Abu masuk ke dalam rumahnya. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan wajah penuh keringat. Dengan nada serius, ia menyarankan agar Sony segera menjual kiosnya saja. Kios itu sudah terkena pengaruh sial dari kiriman guna-guna. Lebih baik segera dijual, ujar Ustadz Abu. Saat Sony bertanya siapa orang yang telah mengirim guna-guna tersebut, Ustadz Abu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Jika aku salah, itu bisa menimbulkan fitnah," jawabnya dengan bijak. Sony merasa kebingungan setelah saran Ustadz Abu. Ia bertanya-tanya, siapa yang mungkin memiliki niat jahat terhadapnya? Rasa takut dan kekhawatiran menyelimuti pikirannya. Pak Udin yang menemani mencoba menenangkan Sony dengan mengajaknya untuk pulang dan memikirkan langkah selanjutnya. Sesampainya di rumah, Sony dan Pak Udin berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk segera menjual kios tersebut. Namun Sony merasa ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai siapa yang mungkin telah mengirimkan guna-guna tersebut. Sony mulai menelusuri daftar orang-orang yang mungkin memiliki alasan untuk membencinya. Ia mengingat kembali semua interaksi dan konflik yang pernah terjadi, mencoba menghubungkan titik-titik yang mungkin menunjukkan pelaku. Dalam proses ini, Sony juga mulai merasa bahwa ia mungkin telah membuat musuh tanpa disadari. Karena Sony sudah pusing, dia meminta tolong kepada Ustadz Abu untuk menetralisir energi negatif yang ada di rumahnya, supaya dia lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Saat Ustadz Abu datang ke rumah Sony di sore hari, begitu masuk ke dalam rumah, raut wajah Ustadz Abu langsung berubah serius. "Di rumah ini juga memang ada yang tidak beres, Mas Sony. Terasa ada aura yang sangat berat," kata Ustadz Abu sambil menatap sekeliling. Sony dan Pak Udin hanya bisa menatap Ustadz itu dengan harapan besar. "Kita akan segera adakan doa bersama dan ruqyah.
Gangguan seperti ini harus segera dihentikan, lanjut Ustadz Malik dengan tegas. Saat malam tiba, Ustadz Malik mulai memimpin doa dan ruqyah di rumah Sony. Suara lantunan ayat-ayat suci terdengar memenuhi ruangan, membawa ketenangan. Tapi belum lama mereka mulai. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Pintu berguncang seperti ada yang ingin memaksa masuk. Sony dan keluarganya gemetar ketakutan. Tapi Ustadz Malik tetap tenang, terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lebih tenang. Pintu berderak lebih keras, namun perlahan suara itu mulai mereda. Bau busuk yang tadi memenuhi rumah juga mulai menghilang. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Ustadz Malik menoleh ke arah Sony. Ini baru permulaan, Mas. Gangguan ini mungkin akan terus datang kalau kita tidak bersih-bersih secara spiritual dan fisik. Kalian harus rutin melakukan doa dan ibadah di rumah ini. Sony mengangguk, lega tapi sekaligus khawatir. Teror di rumahnya mungkin sudah mereda, tapi dia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Rumah itu masih menyimpan misteri yang harus diselesaikan. Dan setelah peristiwa malam yang mencekam itu, Sony merasa lebih tenang berkat doa dan ruqyah dari Ustadz Abu. Namun teror yang mereka alami ternyata belum sepenuhnya berakhir. Dan Sony masih merasa kekeh untuk mempertahankan kiosnya. Dan Sony berharap Ustadz Abu mau menolongnya agar kios itu jangan dijual. Sony kembali menghubungi Ustadz Abu. Baiklah, kita akan selesaikan masalah ini. Kita harus menelusuri penyebab gangguan ini. Dan baiklah, karena permintaan kamu, saya akan berusaha mengembalikannya kepada si pengirimnya, kata Ustadz Abu yang saat itu ragu karena itu sangat bertentangan dengan prinsipnya. Seperti yang pertama bertemu dengan Sony, Ustadz Abu itu tipe orang yang lebih baik mengalah daripada berperang. Namun karena Sony berharap Ustadz Abu bisa membantu lebih, akhirnya Ustadz Abu pun membantunya dengan sepenuh tenaganya supaya kiosnya tetap bisa bertahan dan bisa digunakan Sony untuk mengais rezeki demi membiayai keluarganya. Hari berikutnya, Ustadz Abu langsung datang ke rumah Sony dan menuju ke kios Sony untuk melakukan penelusuran, membersihkan area tersebut. Dengan hati-hati, Ustadz Abu mulai memeriksa setiap sudut kios, terutama tempat-tempat yang dicurigai sebagai titik awal teror. Setelah melakukan penelusuran, Ustadz Abu menemukan beberapa bekas tanah kuburan di tumpukan kardus bekas snack di depan kios. Ini masih tertinggal di sini penyebabnya. Iya, tanah kuburan ini. Sony merasa ngeri dan bingung. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikannya, Ustadz? Tanyanya penuh harap. Ustadz Abu mengangguk. Kita harus melakukan doa khusus untuk mengembalikan kiriman ini kepada pengirimnya. Selain itu, kita juga perlu melakukan doa dan ruqyah untuk membersihkan kios ini dari segala gangguan. Dengan persetujuan Sony, Ustadz Abu memulai ruqyah. Mereka memindahkan tanah kuburan tersebut ke dalam sebuah wadah khusus yang telah disiapkan. Ustadz Abu mulai membaca doa. Ini adalah bagian dari proses pemurnian dan pengembalian. Tanah ini harus dikembalikan ke tempat asalnya dengan cara yang benar agar tidak kembali mengganggu. Jelas Ustadz Abu sambil terus membaca doa. Setelah selesai, Ustadz Abu dan Sony pergi ke tempat pemakaman umum di luar kota, di mana tanah tersebut akan dikembalikan. Dengan hati-hati, Ustadz Abu meletakkan tanah tersebut di atas tanah kuburan yang ada di sana, sembari membaca doa untuk menutup doa yang diinginkan. Kita sudah menyelesaikan prosesnya. Insya Allah pengirimnya akan menerima kembali apa yang mereka kirimkan. Sekarang kita perlu memastikan bahwa tempat ini bersih dari segala gangguan, kata Ustadz Abu setelah selesai. Sesampainya di rumah, Sony merasa ada perbedaan yang signifikan. Suasana di dalam rumah terasa lebih tenang. Bau busuk yang sebelumnya mengganggu sudah tidak terasa lagi, dan suasana malam terasa lebih nyaman. Sony mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih banyak Ustadz. Saya benar-benar merasa terbantu. Semoga rumah kami bisa kembali normal, dan terutama kios kami bisa berjualan dengan normal lagi. Ustadz Abu tersenyum. Alhamdulillah. Ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan spiritual di rumah ini dan rutin melakukan doa, dan juga di kiosmu. Itu akan membantu menjaga agar gangguan serupa tidak kembali. Setelah kepergian Ustadz Abu, Sony merasa lega meskipun kejadian tersebut sangat mengerikan. Dia kini merasa siap untuk memulai lembaran baru.
Rumahnya terasa lebih aman dan dia yakin teror yang mengganggu mereka sudah berakhir. Namun Sony juga belajar dari pengalaman ini. Dia tahu bahwa menjaga kebersihan spiritual, niat sholat itu untuk apa, dan keimanan sangat penting untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan gaib. Muncul kabar baru yang mengejutkan. Salah satu tetangga menginformasikan bahwa pemilik kios di depan kiosnya Sony yang sudah lama tutup ternyata sedang mengalami sakit stroke dan lumpuh. Sony merasa penasaran dan cemas. Dia ingat bahwa pemilik kios itu adalah pria tua bernama Pak Kamil yang sebelumnya dikenal pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Kabar bahwa Pak Kamil sakit parah semakin menambah kekhawatirannya. Saya rasa ada yang tidak beres. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba sakit seperti itu setelah semua yang terjadi? Kata Sony kepada istrinya sambil merenung. Istrinya hanya mengangguk, khawatir akan situasi yang dihadapi mereka. Sony memutuskan untuk mengunjungi Pak Kamil di rumah sakit untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan niat ingin memastikan keadaan dan mencari jawaban, dan juga ingin menjenguk Pak Kamil, Sony pergi ke rumah sakit bersama Pak Udin. Sesampainya di rumah sakit, Sony dan Pak Udin menemui salah seorang perawat yang mengarahkan mereka ke ruang rawat Pak Kamil. Sony merasa gemetar ketika memasuki ruangan dan melihat Pak Kamil terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya tak berdaya dan terhubung dengan berbagai alat medis. Pak, saya Sony, pemilik kios yang berada di depan kios Bapak. Saya datang untuk menanyakan kabar Bapak. Kok lama nggak buka, tutup terus? Kata Sony dengan hati-hati. Pak Kamil membuka matanya perlahan, terlihat sangat lemah. Dengan suara yang sulit terdengar, Pak Kamil mencoba berbicara. Sony, maafkan saya. Saya tidak bermaksud membuat semua ini terjadi. Sony merasa heran dan semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Kamil menarik nafas dalam-dalam, berusaha menjelaskan dengan suara terbata-bata. Saya hanya ingin mencari cara untuk memperbaiki keadaan ekonomi saya. Usaha saya mengalami kebangkrutan dan saya merasa terdesak. Supaya kios saya yang ada di depan kios Pak Sony bisa laris kembali, saya mengirim kuna-kuna untuk mencoba mendapatkan kembali semua yang hilang, termasuk dengan mengalahkan saingan saya. Yang dalam hal ini saingan saya menganggap Pak Sony adalah saingan saya. Sony terkejut mendengar perkataan itu. Jadi Bapak yang mengirimkan tanah kuburan itu ke kios saya? Pak Kamil mengangguk lemah. Iya, saya itu salah. Saya tahu itu salah. Tapi saya merasa tidak ada pilihan lain waktu itu. Saya berharap dengan cara itu saya bisa mendapatkan kembali keberuntungan saya. Sony merasa campur aduk antara marah dan kasihan. Bapak sudah menyebabkan banyak masalah. Sekarang Bapak harus bertanggung jawab. Pak Kamil menunduk, tampak sangat menyesal. Saya sudah menerima balasannya. Sakit ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri. Saya benar-benar minta maaf, Sony. Pak Udin yang juga mendengar percakapan itu menambahkan, Pak, sebaiknya Bapak segera bertobat dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini adalah pelajaran berat tentang akibat dari perbuatan yang salah, Pak. Sony mengangguk, merasa ada sedikit rasa lega, meskipun situasinya masih penuh ketegangan. Setelah menjenguk Pak Kamil, Sony dan Pak Udin kembali ke rumah dengan semangat yang baru untuk lebih menjaga kebersihan spiritual dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang merugikan. Meskipun situasinya semakin jelas, Sony tetap merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan dampak dari tindakan buruk. Sementara itu, Pak Kamil perlahan mulai mendapatkan perawatan yang lebih baik dan mungkin saja akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya di masa depan dan tentunya harus bertobat. Sony berharap agar semua ini bisa menjadi akhir dari masalah yang menghantui mereka dan agar setiap orang dapat belajar dari kejadian ini. Selesai. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Semoga terhibur ya, dan tentunya bisa mendapat hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Terima kasih ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Tony FS dan juga di Fakta Sejarah.